Oke, kita semua pasti familiar ya sama yang namanya momen pembagian rapor di sekolah. Tapi hari ini kita mau lihat ritual ini dari kacamata yang beda banget. Gimana caranya mengubah momen yang seringnya tegang atau malah ngebosenin jadi sebuah dialog yang benar-benar memberdayakan. Yuk kita bedah sama-sama. Kita mulai dari pengalaman yang kayaknya hampir semua orang pernah rasain. Akhir semester tiba, sekolah undang orang tua buat datang ambil rapor. Sebuah ritual yang ya gitu-gitu aja dari dulu. Entah kita sebagai murid, orang tua, atau bahkan guru. Dan jujur aja deh, sering banget kan rasanya tuh kayak gini. Sebuah momen yang harusnya penting, tapi kok rasanya hampa, kurang dapet gitu. Dateng, nunggu giliran, dipanggil, selesai. Rasanya cuma kayak formalitas belaka. Bahkan saking cepetnya, kadang seluruh prosesnya itu nggak nyampe 5 menit loh. Bayangin, perkembangan seorang anak selama 1 semester penuh dibahas dalam waktu sesingkat itu. Benar-benar cuma sekilas doang. Alurnya juga hampir selalu sama di mana-mana. Orang tua dipanggil satu-satu, guru kasih ringkasan super singkat, rapor diserahin, udah deh, selesai. Prosesnya jadi transaksional banget, lebih mirip serah terima dokumen daripada sebuah dialog yang mengebangun. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Momen ini tuh harusnya bukan sekedar formalitas, tahu nggak? Ini tuh sebuah peluang emas yang sering banget kita lewatkan begitu aja. Coba deh kita pikirin bareng. Orang tua itu udah nyempetin waktu loh di tengah kesibukan mereka buat datang ke sekolah. Kehadiran mereka itu kesempatan yang langka banget buat membangun kemitraan yang kuat antara rumah dan sekolah. Sayang banget kan kalau cuma dihabisin buat serah terima rapor doang? Pertanyaannya jadi, gimana caranya kita mengubah ini? Gimana caranya pertemuan 5 menit yang terasa hampa itu bisa kita sulap jadi momen yang benar-benar berisi dan bermakna buat murid, orang tua, dan juga gurunya? Nah, jawabannya ada pada sebuah pendekatan yang disebut konferensi 3 arah atau three-way conference. Ini bukan sekedar istilah keren, tapi ini benar-benar perubahan fundamental soal gimana seharusnya pertemuan rapor itu berjalan. Sederhananya gini, ini adalah pertemuan yang melibatkan 3 pemain kunci, murid, guru, dan orang tua. Terus apa yang paling beda? Muridnya nggak lagi cuma jadi topik omongan, tapi justru dia yang jadi bintangnya, yang jadi pemimpin diskusi tentang proses belajarnya sendiri. Perbedaannya tuh kerasa banget. Kalau di model lama, guru yang ngomong, orang tua dengerin. Muridnya ya pasif aja atau malah nggak ada di ruangan sama sekali. Nah, di konferensi 3 arah perannya dibalik total. Murid yang memimpin cerita, guru mendukung dengan data dan observasi, dan orang tua terlibat aktif buat berdialog. Dinamikanya jadi hidup banget. Oke, kedengarannya menarik ya. Terus prakteknya gimana? Biar kebayang, yuk kita bedah peran spesifik dari masing-masing pihak yang terlibat. Di sini nih kita bisa lihat gimana model ini beneran jadi nyata. Kuncinya semua dimulai dari si murid. Jadi sebelum konferensi, mereka siap-siap dulu. Mereka milih karya terbaiknya, mikirin, oh ini aku udah jago. Nah, kalau yang ini aku masih perlu belajar lagi. Terus mereka bikin target sendiri buat kedepannya. Ini tuh ngebangun rasa kepemilikan yang luar biasa atas proses belajar mereka. Peran guru juga berubah drastis. Dari yang tadinya penceramah, sekarang jadi fasilitator. Jadi guru nggak lagi dominan ngomong, tapi justru ngebantu murid nyusun ceritanya, nyiapin pertanyaan yang mancing diskusi, dan yang paling penting menciptakan suasana yang aman biar muridnya berani jujur soal pembelajarannya. Terus orang tua, peran mereka adalah sebagai mitra. Tugas utamanya adalah mendengarkan cerita belajar anaknya, mengapresiasi proses dan usahanya, bukan cuma hasilnya. Terus nanyanya juga yang mendukung, bukan yang menginterogasi. Ini bukan ruang buat ngejudge, tapi ruang buat sama-sama cari cara terbaik mendukung anak di rumah. Alur pertemuannya sendiri jadi lebih terstruktur, biasanya butuh waktu sekitar 15-30 menit, jadi dimulai dengan pembukaan singkat dari guru, terus momen utamanya, murid presentasi. Setelah itu, baru deh dialog 3 arah terjadi dan diakhiri dengan kesepakatan bersama. Jauh lebih berisi dan bermakna kan daripada 5 menit yang buru-buru. Nah, ini dia visualisasinya. Murid ada di tengah, memimpin percakapan. Guru dan orang tua ada di sana buat mendukung dan berdialog. Suasananya jadi sangat kolaboratif, bukan menghakimi sama sekali. Jadi pada intinya apa sih yang kita bicarakan di sini? Ini tuh lebih dari sekedar ganti metode pertemuan. Ini adalah perubahan cara pandang yang fundamental, sebuah pergeseran fokus yang penting banget. Poin kuncinya adalah ini, fokusnya itu bergeser. Dari yang tadinya cuma ngomongin angka dan nilai di masa lalu, sekarang fokusnya adalah ke proses, ke pertumbuhan, dan yang terpenting,
ke langkah-langkah nyata buat masa depan. Pada akhirnya, pertemuan rapor itu seharusnya bukan lagi cuma jadi ajang pengumuman. Ini nilai anak Anda, tapi harusnya menjadi sebuah deklarasi bersama. Inilah perjalanan belajar anak kita, inilah yang sudah berhasil ia tumbuhkan, dan inilah yang akan kita dukung sama-sama ke depannya. Sebuah janji kemikaan untuk mendukung pertumbuhan anak.